Bentar gue lagi ngepel. Janjian yuk kita nge-mall Pondok Indah Mall. Iya nanti jam 7 malam gue baru bisa. Ngangkat cucian dulu gitu. Nggak ngerti, nakal kalau dibilangin. Makanya Ayu jangan bego, lu jangan bego Ayu. Kalau kata Kaluna zaman dulu. Yuk, hati-hati kalau pacaran, dipilih-pilih, jangan buru-buru, jangan cepet jatuh cinta. Tuh pesan dari seorang Luna Maya. Hari ini ya Allah alhamdulillah seneng banget akhirnya kita bisa collab sama kakak gue yang udah lama banget gak ketemu, udah lama banget gak ngobrol, paling kalau ketemu udah nyapa ngobrol gitu doang sebentar, gak pernah lama. Kali ini spesial di Kishu TV ada Kaluna Maya. Oh rame ya. Rame soal Seneng Kishu banget TV. Kishu TV. Kali ini kita pengen ngobrol yuk. Alias ngobrol bareng Ayu. Asik, ngobrol yuk. Kalun, yang kita tahu kan Kaluna tuh kan perfect banget. Kaluna Aduh, tuh sebenarnya pernah ngekos nggak sih atau nyuci baju sendiri atau nyetrika baju sendiri? Jujur ya. Nih Kayaknya enggak deh ini mah. Enggak. Ini mungkin banyak yang nggak tahu ya. Gue tahun 99 ikutan cover girl. Aneka yes gitu. Terus itu kan ya alhamdulillah biasa ya. menang lah ya gitu. Nah 2000 itu gue pindah ke Jakarta. Oke. Masih tinggal Itu sama tadi kakak di mana dulunya? Di Bali. Bali. Oh, di Bali. Terus abis itu pindah ke Jakarta, tinggal di rumah nenek gue. Nenek gue rumahnya di Fatmawati. Nah kan namanya tinggal sama nenek ya. Ya alhamdulillah masih punya ART lah ya. Jadi oke lah gitu. Cuma nggak bebas aja gitu. Terus mulai berkarir, terus kan nggak enak ya pulang malam apa. Kita ada foto atau malamnya tuh maksudnya jam 7 jam 8. Nenek kita kan jam 8 udah bobo ya. Bener, namanya nenek-nenek dulu ya. Abis gitu maghrib kan. gue udah ngunci pintu. Bukan yang pulang jam 10 jam 11 kagak. Pulang jam 7 jam 8 tuh udah krek gitu. Terus. Terus akhirnya lama-lama aduh kayaknya kasihan nih nenek gue gitu. Terus akhirnya ngontrak sendiri. Kontrak. Jadi kalau kos-kosan sih enggak. Tapi itu bentuknya rumah, itu ada atas bawah terus sama temen berdua. Oh patungan tuh kak. Patungan. Oke. Dia yang di atas, gue yang di bawah gitu. Nah itu setahun 20 juta. Dia 10 juta, gue 10 juta. Tahun 20 itu zaman dulu udah mahal banget 2000 itu. Itu Udah pakai 2000. AC, udah pakai AC. Udah pakai AC. Keren emang. Rumah, tapi di itu Pondok Pinang, pinggiran. Nah itu kan lumayan tuh, maksudnya 10 juta ya, 20 juta kan ya dibilang mahal banget, enggak juga. Lumayan, tapi Kak, sih. untuk tahun itu ya lumayan buat kita yang tahun itu penghasilannya ya berapa sih Bu? Akhirnya ngontrak, terus udah dong setelah itu setahun, lumayan nih, ternyata karir gue berkembang nih gitu. Ada kemajuan nih. Nih. Boleh kali apartemen gitu. Apartemen Rasuna kita. Oh, apartemen Rasuna. Terus kak? Terus abis apartemen Rasuna, mulai tuh apartemen di dari situ gue pindah kemana? Gue mah pindah tiap tahun. Artinya kan tiap tahun penghasilannya nambah ya. Iya benar, tapi pindahnya menaik ya, Iya, maksudnya. naik. Maksudnya dari tadi apartemen kecil terus tiba-tiba gede gitu. Akhirnya sempet beli apartemen tuh Sudirman Park. Itu gue belinya ya inget banget gue 270 juta. Gue jual 600 juta. Pinter. Dia jual 600 juta. Pinter. Jadi dari gitu udah suka investasi tuh di properti. Pas udah berapa tahun kemudian sempet tinggal di situ berapa bulan, cuma bilang kecil banget ya gitu. Kayaknya nggak nyaman ya, barang kita kan lumayan banyak gitu. Akhirnya pindah. Kita baru tuh masuk Kemang tuh, beli townhouse, beli apa. Jual aja deh, jual 600 juta, lumayan nih untung. Terus habis itu beli lagi tuh apartemen di Kemang apa. Jadi memang muter-muter. Jadi kalau ditanya pernah ngekos, pernah. Itu pertama kali ngontrak. Kalau nyuci, Nah, di nyetrika. rumah itu, jadi di rumah itu tidak ada ART. Tidak ada. Jadi temen gue punya ART. Yang di atas. Terus Gue di bawah, kagak ada ART-nya. Terus Pokoknya jadwal gue nyuci itu tiap hari Minggu. itu benar Kaluna nyuci sendiri. Itu baju numpuk, pokoknya ini cuci,
hari Minggu kan jarang ada kerjaan ya. Iya, Terus dijajarin, kita keringin. Sore kita nyetrika. Itu dirasain lu Maya tuh. Paling suka gue nyetrika. Kenapa paling suka nyetrika, Kak? Set, gue jago lah kalau nyetrika. Oh bener. Gue paling sebel nyuci. Nah tapi itu Ya iya. pakai mesin. Pakai mesin. Tapi sebel aja kan dari situ Pindah lagi mesti ke situ. pindahin keluar, dicetek-cetekin gitu, mesti diginiin. Tapi itu ngerasain bener, Kak? ngerasain. Terus ngepel, karena kan tiap hari Minggu kan kamar gue kotor. Coba kamu sekarang lu bayangin kalau kamu nggak begitu di rumah. Ngepelnya tuh bukan gini, gitu. Beneran yuk, Ya Allah. beneran. Terus gue Dia ngerasain juga cuy. ngerasain. Bentar gue lagi ngepel, berisik lu gitu. Janjian yuk kita nge-mall, Pondok Indah Mall. Iya nanti jam 7 malam gue baru bisa. Ngangkat cucian dulu gitu. Iya. Itu bener ya, Kak? Beneran. Enggak ini no harat ya, Cila, no harat, no bohong ini. Oh, Bener. selama berapa tahun kalau nak nyuci Di rumah sendiri? itu setahun. Oh setahun. Setahun. Setelah itu pindah, lu langsung ada yang Enggak, di apartemen juga enggak, cuma masih nyuci sendiri, tapi sebagian tuh kadang-kadang gue laundry. Karena di apartemen kan ada laundry ada tuh. laundry. Jadi uangnya juga udah agak lebih tuh ya Kalun. udah agak lebih Udah tuh. agak lebih. Udah agak lebih. Tapi nggak punya supir. Pokoknya gue tuh baru punya supir itu di 2006 sama 2007. Oh tadinya Kaluna nyetir sendiri. Nyetir sendiri kemana-mana. Kan gue hafal jalanan Jakarta gara-gara nyupir sendiri. Jadi pertama kali gue ke Jakarta, gue tuh naik taksi. Honor kita foto 75.000. Ya Allah 75.000 cuy. Dia Taksi ngerasain sekali juga. jalan 40.000, 30.000. Ya honor habis dah buat. Ya dulu masih nombok, masih invest, nyokap gue tuh masih invest. Kamu berkarir apa mau kerja di Jakarta, kok ini gue masih transfer duit lo mulu. Ya namanya juga masih investasi ya gitu. belum. Terus gue bilang ya udah nih saya nggak punya mobil, ya udah gue beli mobil, dibeli mobil sama nyokap gue. Mobil second gue inget pertama kali itu mobil Baleno. Oh iya benar. Oh keren tuh dulu Suzuki Baleno, Ya. Iya. warnanya biru metalik. Sedan tuh. Sedan, belinya 97 juta, gue ingat banget tuh. Itu masih mamah tuh Kak yang beli. Nyokap. Mm-mm. Itu masih nyokap yang beli, masih ibu. Terus udah gitu berkembang nih. Dari situ boleh nih kita tukar mobil. Honda Jazz baru 120 juta. Mampus. Gokil. Baru. Tahun depan nambah lagi kita ganti Honda Stream. Wih gila. Gila, yang lain nggak mau ketinggalan. Merek semua ya. Iya. Ayo. Berarti Ya. Kaluna juga bener-bener berawal dari nol semua ya Kak? Ya, Maksudnya abis itu dari bawah. abis Honda Stream, abis itu Toyota Wish. Gokil. Gue sebutin aja tuh, semuanya ku jabarin tuh. Ya abis itu kan baru ganti-ganti lah gitu. Baru ganti. Jadi waktu itu tadi pertanyaannya apa? Itu apa namanya Nyetir sendiri. nyuci. Nah nyetir sendiri itu karena waktu Nyetir. gue pertama kali punya mobil, gue bilang wah punya mobil kagak tahu jalan. Kan zaman dulu belum ada GPS belum ada, ya. belum ada. Tuh handphone gitu Iya. ke kiri, Ke terus kanan, benar. aja mentok Haji Nawi kagak ada. Kan kita permisi bang, Haji Nawi mana? No lurus aja, nanti pengkolan lu belok kiri bentar deh tuh dikit ada lampu merah lu lurus gitu. Oh iya. Kalau zaman dulu tuh gitu, ke lokasi syuting, kalau di Cibubur kan lokasi syuting, itu nyari sendiri. Sampai sekarang akhirnya apal jalanan Jakarta. Karena pada suatu ketika hari yang fitri, gue bilang gue harus hafal jalan Jakarta. Jadi ya udah gitu, akhirnya hari Minggu jarang kerja kita kan syuting sinetron biasanya Senin sampai Sabtu. Enggak deh, waktu itu masih modeling. Senin sampai Sabtu. Minggu ada kadang-kadang, tapi Minggu tuh di mall. Gue inget banget gue fashion show tiap hari Minggu tuh Sabtu atau Minggu tuh di Plaza Indonesia malam-malam, tayang di Metro TV. Sat gitu. Dibayar Berapa Kak? 500.000 saja. Tapi lumayan lah ya maksudnya. Iya. Sekali jalan itu ya Kak, berapa lama kalau fashion show gitu biasanya Ya Kak? 10 menit 15 menit. Ya Allah cepet banget. Tapi enak. standby-nya ya 12 jam. Dari Ah, mall dia belum buka lebih-lebihan. kita standby di situ. Aduh ya lah, ternyata lu namanya bisa Iya. merasakan apa yang kita rasakan cuy. Yes. Keluar naik angkot gitu-gitu. Sama.
Nah itu gara-gara itu akhirnya hari Minggu gue puter-puterin tuh Jakarta, kagak ada tujuan, muter. Sekalian belajar tuh. Ini nembusnya di sini, set. Oh ini nembusnya sini, jalan apa? Oh ini daerah ini. Akhirnya apa? Nah, Kaluna ini kan sering banget juga keluar negeri, mulu setiap hari. Apalagi kita lihat baru nyampe Indonesia udah berangkat lagi keluar. Kaluna tuh kalau misalnya bisa milih untuk tinggal di negara mana selain Indonesia, negara apa dan kenapa Kak? Ada 4 kota yang kayaknya gue bisa tinggal itu. Pertama di New York. Itu New York 1, kedua Tokyo, ketiga itu, nah ini kalau antara Paris sama London kali ya. Antara 2 itu sih. Satu lagi kayaknya Depok City enggak? Tetanggaan sama gue berarti. satu lagi apa Kak? Maaf ya, kayaknya kalau Depok situ belum ya. Nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Bener emang jauh banget. Jauh. Ya mungkin Ayu bisa jadi wali kota gitu, jadi Iya. memperlancar macet gitu. Tahu aja dia Depok macet, iya, bener, tahu kan. Gitu. Bener. Mungkin satu lagi di Korea kali ya. Aduh, bener itu. Iya. Korea Selatan kan? Utara. Jangan. Ngaco. Kenapa Kak pengen di 4 negara itu? Apa yang menurut Kaluna paling bikin Kaluna nyaman? Nah di kalau sana? New York itu senengnya kotanya tuh kayak hidup banget gitu loh. Kayak nggak pernah mati ya? Nggak pernah mati gitu. Terus udah gitu ini apa namanya? Selalu ada kayak energinya tuh gila deh gitu. Nah kalau Tokyo nyaman. Kita mau jalan Bersih ya, sendiri, Kak? bersih banget. Mau jalan sendiri, mau jam 1 pagi Aman pun ya, Kak? nggak akan takut. Bener. Terus udah gitu makanannya enak banget. Itu masih masuk sama lidah kita ya. Masuk. Sama kalau lidah kita, lidah dia mah bule. Kita mah. Ya pokoknya itulah nyaman lah. Terus kalau misalkan Paris atau London sama Eropa tuh menurut gua 2 kota itu yang kayaknya bisa. Nah masuk. kalau Korea kayak Jakarta tapi lebih rapih gitu. Oh, aku belum pernah Kak kesana. Oh iya itu kayak bener kan suasananya tuh bukan kotanya ya. Tapi rasanya nih kayak Jakarta tapi lebih rapih sama orang-orangnya putih cakep-cakep semua gitu. Pas ngeliat ya dia lagi nengok ke sini, ya cakep banget gitu ya Kak. Pernah tuh kita lagi jalan-jalanin kan. Tinggi-tinggi kan cowok Korea. Iya tinggi-tinggi banget bener. Gak ngelak itu mah. Kan nggak gini, biasanya kan gini kan. Lucu dia. Biasanya kan kita gini. Buat dia bener. Kalau gini, kalau buat dia pas kesana dia begini. Apalagi kita begini. Wah. Ya kan gitu biasanya kalau nggak sejajar agak nunduk ke bawah dikit gitu. Kalau ini nunduk ke atas gitu. Wah, ngecengnya gitu. Seneng ya Kak? Seneng. Kaluna tuh paling takut sama apa sih? Takut sama apa? Takut kalau nyokap gue sakit, takut kalau misalkan nyokap gue kenapa-napa, gue takut. Terus kedua, takut kalau misalkan gue sakit. Tapi Mama sehat kan Alhamdulillah, Kak? sehat. Kaluna Ayu lihat juga sering bolak-balik ke Bali. Kenapa Mama nggak mau tinggal ke Jakarta Kak? Tinggal di Jakarta. Nah, kayaknya nggak cocok ya. Kan kalau di Bali dia masih nyetir kemana-mana, masih bolak-balik situ, masih kerja lah dia, masih ini, masih itu. Jadi kalau di sini dia ngapain di rumah doang? Bener. Takutnya malah. Kalau orang tua gitu ya Kak? Biasanya aktif tiba-tiba di rumah ini, gue takut. Iya, bener. Sama, ya namanya orang tua kalau udah tempatnya di situ, kita mau pindah kemana dia nggak bakal mau ya Kak? Ya udahlah biar aja di situ. Betul, bener. Apa yang bisa bikin seorang Kaluna Maya marah? Menyepelekan, tidak bertanggung jawab sama lebih itu masalah kerjaan sih, kayak masalah kayak misalnya dia kasih tahu nggak dikerjain. Nih ya, Sama Kisyu. dijanjiin terus nggak ditepatin gitu ya. Ya sama itu juga aku marah banget kalau Iya gitu kan? dijanji. Lo kalau janji kagak tepatin nggak usah ngomong. Bener, gitu. bener, betul. Nih, tapi nih ya Kisyu, mumpung lagi di Kisyu TV nih ya. Alhamdulillah aku jujur, aku seneng banget dari lubuk hati aku yang paling terdalam. Aku sekarang udah baik lagi sama Kaluna. Tapi Beneran. ini ya, kita mau bilang Ini- minal aidin wal faizin ya. Udah lama sebenarnya, udah Iya, lama banget. betul. Tapi maksudnya cuma jarang ngobrol. Tapi kemarin kita ngobrol ya Kak, yang foto belum lama iya ngobrol. kan gitu. Maksudnya udah baik lagi kayak dulu. Amin. Gitu ya, gara-gara ya adalah masalah kerjaan Enggak kan emang. sebenarnya kalau itu ya setelah gue pikir-pikir itu cuma masalah sebenarnya
gue tahu itu sebenarnya bukan salah lo sih. Ya Kak Luna tahu deh Ayu orangnya Iya, gimana. iya, ngerti. Gitu. Paling Ya, tahu cuma deh kan namanya Kak kan Luna kalau nih. kita lagi emosi kan kadang-kadang ya. Benar, betul. Semuanya ya gitu aja. Bener. Kak Lunanya marah dan akunya juga gimana ya, gengsi buat gimana ya, Ngerti, namanya ngerti. masih bocah ya Kak. Ya kita juga bocah doi ngerti. Tapi yang jelas seneng banget alhamdulillah bisa baik lagi sama Kak Luna. Karena emang dari dulu nih satu-satunya, maksudnya walaupun aku artis dangdut ya, dulu sering kerja bareng sama Kak Luna gitu. Kak Luna tuh selalu ngasih nasihat. Ya mungkin kalau Kak Luna gak deket-deket banget dia gak bakal ngasih nasihat, bener gak? Tapi kalau setiap ketemu aku, dulu aku muda, dia selalu bilang, yuk kalau Masih muda juga. Ih. Masih muda. Iya, sih. enggak, tapi Lebih ini benar muda nih. ya. Waktu bocah ya. Bocah. Jadi sebelum pacaran tuh dia selalu bilang, mungkin karena Kak Luna udah lebih dewasa, dia selalu bilang, yuk hati-hati kalau pacaran, dipilih-pilih, jangan buru-buru, jangan cepet jatuh cinta. Itu pesan dari seorang Luna Maya yang aku ingat sampai detik ini. Bener kejadian. Bener. Makanya dia dulu kalau setiap ketemu nggak ngerti, nakal kalau dibilangin tuh, gitu dia. Karena mungkin dia, maksudnya ya mungkin sayang Tapi sama. iya, tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir ya sebenarnya biarlah Ayu belajar dengan Iya. caranya sendiri. Tapi ya kadang-kadang kita pengen apa ya? Karena kita mengerti dan pernah ngalamin. Betul. Ya bukan pengen. Kadang kan kalau kita sebagai temen diemin juga kayaknya, ih kalau diemin gue sih, kan kita punya tanggung jawab untuk ngasih tahu masalah didengerin atau enggaknya kan kembali lagi ke Ayu ya. Bener. Tapi setidaknya kita udah menjalankan tugas kita sebagai seorang sahabat, seorang teman untuk Iya, mengingatkan, benar. Betul, memberitahu betul. bahwa ini kayak gini loh, Om. Bener kan gitu. Tapi sebenarnya kalaupun Ayu harus menjalani itu sendiri dan merasakan itu sendiri, ya nggak apa-apa juga. Kita ya support aja. Yang jelas senang banget Tishu udah maksudnya udah baik sama, udah bisa Udah baik sama berkomunikasi, Boy, udah baik sama Luna, sama Ayu. Ya maksudnya ya udah ya Kak, ya namanya orang namanya punya salah mah wajar ya Kak, Iya, punya sama-sama. hilang. Aku minta punya apa. maaf ya kalau ada salah Aku ya. juga apalagi, aku juga aku akuin akunya salah dan akunya bodoh ya Kak, benar kata Kak Luna. Sama kita pun pernah Makanya Ayu bodoh. jangan bego, lu jangan bego Ayu kalau kata Kak Luna zaman dulu. Gak apa-apa, kita juga pernah bodoh. Iya karena Sering. Karena Kak Luna duluan yang pernah merasakan itu, jadi dia selalu kasih nasihat dan selalu ngingetin ya Kak. Mungkin kalau yang lain mah enggak ya Kak, bodo amat ya Bodo Kak. amat. Ya biasanya kalau yang tahu gue ya, kalau yang gue benar-benar ini pasti gue akan apa ya, membela iya. gitu, karena gue apa ya namanya kita orang sekeliling kita ya, yang gue bukan tipe orang yang selalu ngomong udah gue sayang sama lo gitu sama sahabat-sahabat gue, enggak, tapi gue akan membela dengan cara gue yang mungkin Iya. kadang-kadang terlihat kayak apa sih gitu, tapi Iya, benar, itu yang benar, bisa benar. gue lakuin gitu. Iya. Enggak menunjukkan bahwa gue nih sayang, gue nih ini ya Kak. Tapi dengan nggak ngapa-ngapain tindakan ya gitu. Kak. Kalau gue tuh lebih seneng kayak, ya lo butuh apa? Lo butuh bantuan gue apa? Gitu loh. Yuk gue kerjain. Apa lo mau? Misalkan teman gue lagi sedih atau apa, temenin dong. Padahal nih gue lagi nggak bisa nih. Gue datang deh gitu. Maksudnya, dan banyak orang datang ke gue tuh curhat, ngobrol. Iya, dia kalau diajak ngobrol enak. Paling sering gue gitu. juga bingung gitu. Kemarin nih baru kejadian tadi malam. Temen gue kesini dong gitu. Gue lagi ribut sama laki gue gitu. Dateng gitu. Itu Dia harusnya bikin ini bimbingan konseling. Karena emang enak, maksudnya ceritanya juga ya udah gitu, nyambung. Karena apa ya, pendengar yang baik ya Kak, dari pendengar dulu ya yang Kak. baik dan juga ya banyak pengalamannya gitu ya. Banyak Jadi pengalaman, kadang-kadang ya, bisa betul. ngobrol juga berdasarkan pengalaman lah. Kalau namanya Kak, sekarang kita masuk ke Jamet ya Kak. Oke. Alias jawab mepet. Model atau film? Dicintai atau mencintai? Sampai gue duduk